Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ufan Nurdana dalam mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang indikator keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan pemberdayaan masyarakat. Dimana kita bahas dulu tentang kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan berteduh dan lain sebagainya. Tolak ukur kemiskinan yang lain menurut Sajoyo tahun 1977 yakni yang pertama, tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, dan keterampilan. Yang kedua, tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki aset produksi dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, tingkat pendidikan mereka rendah dan kebanyakan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maksudnya dibantu oleh orang tua. Yang selanjutnya, kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja, bebas, dan berusaha. Selanjutnya, banyak yang tinggal di kota, berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan. Suatu program pemberdayaan masyarakat dapat berhasil jika didukung oleh komunikasi yang berlangsung dua arah antara pemberi bantuan dan penerima bantuan. Asumsinya adalah masyarakat perlu diminta untuk secara sukarela mengkomunikasikan apa-apa yang dibutuhkannya. Selain itu, sebaik apapun program yang ditawarkan, jika proses komunikasi tidak lancar, maka dapat berakibat pada lancarnya proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Faktor pendukung lainnya adalah sumber daya manusia dengan asumsi bahwa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki serta nilai-nilai yang dianut oleh stakeholder akan berdampak kepada keberhasilan program. Hal ini didukung oleh pendapat Edward bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau struktur birokrasi. Selanjutnya, ada 3 indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu yang pertama yaitu adalah transmisi, di mana penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau miskomunikasi. Hal tersebut disebabkan oleh komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Yang kedua adalah kejelasan, di mana komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau street level bureaucrat harus jelas dan tidak membingungkan, yakni tidak ambigu atau mendua. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah diterapkan. Yang ketiga adalah konsistensi pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Di sini untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan pelaksana di lapangan. Selain itu, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, di mana kebutuhan untuk profesionalisme sumber daya manusia dan aktivitas yang mereka lakukan dapat memberikan kontribusi pada suksesnya usaha dan dapat memberikan daya saing atau persaingan organisasi atas produktivitas, kualitas, dan jasa pelayanan. Di mana di sini pembudidayaan pendidikan guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan. Selanjutnya juga mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program adalah disposisi atau disposition.
Disposisi atau sikap dan pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga suatu kebijakan publik. Menurut hadis mengatakan bahwa cara seseorang memimpin dalam memberdayakan bawahannya adalah pemimpin mempercayai bawahannya untuk bisa melakukan lebih banyak karena potensi yang dimiliki. Menurut Mortimer mengatakan cara mendorong orang atau bawahan, jangan rendahkan seorang bawahan, jangan kritik bawahan di depan umum, beri perhatian penuh pada bawahan, dan selalu terbuka pada hal-hal kecil dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Makmur, kelangsungan hidup sebuah organisasi berkaitan erat dengan proses perilaku manusianya yang dapat memperkuat roh atau jiwa bagi kedinamisan sebuah struktur organisasi. Selanjutnya, menurut Suyanto, salah satu penyebab kegagalan membangun kemandirian masyarakat adalah suatu kesalahan dalam menemukanali faktor penyebab kemiskinan, di mana kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan faktor ekonomi saja. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan faktor ekonomi atau rendahnya pendapatan seseorang, tetapi juga menyangkut banyak faktor seperti faktor budaya, faktor geografi, dan lain sebagainya yang semuanya dapat menyebabkan upaya untuk mendirikan masyarakat miskin menjadi tidak semudah yang direncanakan, tidak semudah yang direncanakan mereka. Sementara menurut IASA menyebutkan kegagalan pembangunan kemandirian masyarakat karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah program pemberdayaan berkutat pada perguliran dana. Karena prinsipnya adalah bergulir, maka nalarnya orang yang dapat mengikuti program adalah orang yang memiliki usaha produktif, sedangkan orang yang tidak memiliki usaha produktif tidak dapat mengikuti program tersebut. Padahal kebanyakan orang miskin tidak memiliki usaha produktif, sehingga mereka tidak mungkin dapat mengikuti program perguliran dana tersebut. Selanjutnya adalah terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, juga mengurangi peluang bagi orang miskin untuk dapat mengikuti perguliran dana. Karena dengan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan ini dapat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Yang ketiga yaitu sikap petugas lapangan yang kurang serius dalam melakukan pendataan masyarakat miskin dan menghasilkan data yang tidak valid. Hal ini menjadi data rujukan yang dijadikan acuan program pemberdayaan tidak tepat, sehingga pemberdayaan tidak menyentuh sasaran atau yaitu masyarakat yang miskin. Yaitu kecenderungan memilih sasaran atau lokasi yang memungkinkan keberhasilannya tinggi sehingga berakibat pada penentuan lokasi yang tidak tepat. Kelima yaitu mental masyarakat miskin yang cenderung menerima apa adanya menjadi penghambat program pemberdayaan. Selanjutnya kecenderungan bentuk program yang mengarah pada pemberian ikan bukan kail atau mengajari cara memancing yang kurang tepat justru membuat perilaku masyarakat ingin tetap miskin agar tetap mendapat bantuan, bukan berusaha lepas dari kemiskinan tersebut. Program pemberdayaan berhasil, maka fasilitator hendak mengkualifikasi kepribadian sebagai berikut, itu menarik penampilannya dan tidak sombong atau tidak angkuh. Selanjutnya bersedia bergaul, menjalin kerjasama dan tidak bersama masyarakat dan tinggal bersama masyarakat sasaran. Yang ketiga itu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat, baik lingkungan fisik, pekerjaan maupun sosial. Yang keempat yaitu dapat meyakinkan masyarakat bahwa dirinya adalah pendamping yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas. Selanjutnya bersedia membantu masyarakat dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi. Selain kepribadian, kualifikasi pengetahuan seorang fasilitator juga menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dalam membangun kemandirian masyarakat. Menurut Muslim tahun 2012 menjelaskan bahwa seorang fasilitator dituntut memiliki kualifikasi pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis agar program menjalankan mencapai target yang diharapkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.